sudah pernah Ibu peroleh waktu di awal kita pendalam materi. Di pendalam materi kan ada 4 modul pedagogi itu ya, Ya, Bu. tentang belajar dan teori belajar pembelajaran, terus ada profesi keguruan, kemudian ada perkembangan peserta didik, satu lagi tentang evaluasi ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ya tentang seberapa paham atau Ibu coba jelaskan tentang teori belajar yang Ibu pahami dan bagaimana implementasinya di kelas. Ya, baik, Bu. Teori belajar dan implementasinya di kelas. Teori belajar yang biasanya digunakan itu adalah teori belajar sosial, Bu. Karena anak-anak di fase SD itu lebih suka dia mengamati sikap ataupun perilaku orang lain. Jadi menerapkannya di kelas itu, kalau saya pribadi dari hal yang sederhana itu, misalkan kita sebagai guru itu menjadi contoh, misal kita datang tepat waktu, mungkin anak lebih mengamati untuk ke situ. Kemudian di bagian pembelajaran yang diterapkan itu, misalkan kita mengajarkan anak untuk apalagi di sekolah itu kan Bu ada yang namanya berinfak setiap hari Jumat. Mungkin kita sebagai guru bisa mencontohkan karena di sekolah saya juga guru yang Muslim itu hanya ada 3 Bu. Jadi kami mencontohkan siswa kami untuk terutama sebagai guru lah dulu untuk berinfak di hari Jumat. Jadi anak-anak itu merasa bahwasannya oh guru saya berinfak berarti saya harus berinfak. Itu sih Bu kalau sejauh ini yang saya amati dari kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, itu baru teori social learning, itu SL namanya ya. SCL Social Condition Learning ya. Jadi siswa itu belajar dari mengamati perilaku orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Selain teori social learning ya, teori belajar sosial, apalagi Bu? Masa cuma satu Bu? Eh, dari teori belajar kognitif ya Bu tentang pengetahuan peserta didik. Mungkin nggak semuanya eh, pengetahuannya seimbang ya Bu ya. Tapi memang kalau kita menerapkan misal kita pembelajaran itu sambil bermain, mungkin anak-anak jauh lebih memahami. Jadi pengetahuannya lebih dapat, Bu. Itu apa Bu? Belajar sambil bermain tadi. Misalkan kita membuat kayak eh, semacam kartu ya, Bu, menyambung ayat gitu. Apalagi di kelas 5 itu misalkan kita ada yang namanya eh, materi Al-Maun gitu, Bu. Jadi kan dia tujuan pembelajarannya bisa ke menghafal ataupun menulis gitu kan. Jadi kita buat semacam kayak kartu tuh untuk menyusun-nyusun gitu, Bu. Oke, pertanyaan saya, Ibu nggak pernah menerapkan, Ibu tidak pernah menerapkan teori belajar behavioristik di kelas? Ya, heuristik. Respon dan stimulus ya, Bu. Ah, ketika siswa mampu menjawab pertanyaan, Ibu tidak memberikan apresiasi. Ya, memberikan apresiasi, Bu. Nah, itu bukankah teori behavioristik? Ya, respon kan, Bu. Maksudnya Ya. umpan balik. Ya, jadi teori belajar behavioristik ya meyakini bahwa proses belajar itu ya dilakukan oleh siswa melalui ya kegiatan stimulus dan respon. Jadi change of behavior, orang berubah ya, belajar itu ada proses perubahan. Change of behavior menjadi orang yang lebih baik. Dari apa? Dari bagaimana kita memperlakukan siswa. Termasuk tadi, ketika siswa mampu menjawab pertanyaan kita, bagus sayang, terima kasih ya Soleha, gitu. Itu adalah wujud dari respon yang kita berikan, ya, kepada siswa yang mampu menjawab dengan baik dan benar. Maka, ya, saya menyarankan Ibu ya, bolehkah hukuman dalam proses belajar, Bu? Gimana? Boleh nggak kita menghukum, Bu? Kalau siswa-siswa kita nggak ngerjakan PR, terus mereka nggak dengerin apa kata gurunya. Menurut Ibu tuh wajar nggak sih kita menghukum mereka menjemur, nyuruh apa, angkat kaki, bahkan memukul. Itu gimana, Bu? Pendapat Ibu? Kalau hukuman yang terlalu berat untuk ke fisik itu
Enggak kayaknya, Bu. Kasih contoh dong, Bu. Mungkin kalau saya pribadi, Bu, biasanya itu yang saya lakukan di kelas itu kalau anak-anak itu apalagi lesnya setelah istirahat, kemudian anak-anak itu terlalu lama ya Bu ya menunggu gitu kan masuk ke dalam kelas padahal materi pelajaran pendidikan agama Islam itu sudah harus dimulai. Saya menunggu sampai 5 menit itu biasanya saya memberi hukuman sama anak-anak itu dengan bahasa saya mengurangi nilainya gitu Bu. Nilai tugasnya itu saya kurangi yang tadinya 80 mungkin saya kurangi menjadi 75 atau 70 gitu sih Bu. Kalau hukuman fisik saya Bu, enggak ada nggak kesepakatan, Bu, antara guru dan siswanya? ada biasanya tuh Bu. Di sebelum memulai pembelajaran tuh kita buat kesepakatan gitu Bu. Ya, jadi kesepakatan itu perlu, Bu. Makanya kalau kami di kampus itu ada namanya kontrak perkuliahan. Ya, jadi siswa-siswa itu juga diberikan kesempatan untuk mereka dapat menyampaikan pendapatnya. Ya, bagaimana menurut mereka ketika sebuah tindakan ya yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka apa ganjaran yang harus diterima mereka. Itu harus disepakati, Bu. Ya, harus disepakati. Jadi artinya apa? Bahwa dalam hal proses pembelajaran itu guru menunjukkan sikap yang tidak sewenang-wenang. Maka di situ juga muncul sebuah teori, Bu, teori belajar humanistik, Bu. Ya. Hmm, jadi meyakini bahwa setiap orang itu memiliki potensi. Tinggal hanya saja mereka tidak mampu mengenal atau mengembangkan potensinya. Maka itu tugas guru, gitu. Maka saya meyakini dengan pengalaman saya belajar, ya, dengan proses yang saya amati, dan saya meyakini dan mengamini bahwa tidak ada satu orang pun siswa itu yang sesungguhnya bodoh ya. Ya, tapi dia tuh pinter tapi dalam bidang apa? Itu yang harus kita gali, kita kenali gitu. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik, orang tua itu untuk mampu mengenali dan mengembangkan potensi tersebut gitu. Sepakat ya, Bu? Sudah nikah ya, Bu Tanti ya? Sudah Bu, Ya, umur berapa anaknya? umur 2 tahun Bu. Nah, udah tahu pinternya apa? Pinternya lagi lagi pinter-pinternya mencoba hal-hal baru berbicara gitu Bu. Iya. Jadi ngajarinya berbicaranya berbicara yang baik, Bu. Jangan Ibu ajarin mimi cucu gitu kan. Minum susu. Ya. Karena anak Ya, itu akan belajar dari proses meniru. Ya. Oke. Bu. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai kurikulum merdeka terkait dengan perubahan kurikulum pada pemerintahan kita yang selama ini orang mengatakan bahwa ketika berubah menteri nanti berubah kurikulum. Belum siap yang satu sudah yang lain gitu. Pertanyaan saya adalah, coba Ibu jelaskan apa perbedaan antara ketiga kurikulum yang mengacu pada penerapan KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Apa bedanya, Bu? Bedanya di kurikulum 2013 itu yang saya tahu ya Bu. Kalau ke-13 itu dia masih berbasis tematik ya Bu ya. Hmm. Kalau kurikulum Merdeka itu dia lebih kepada keterlibatan aktif siswa. Itu sih Bu. Jadi kalau 13, KTSP siswanya nggak aktif, Bu. Aktif, aktif, aktif sih Bu. Cuman di kurikulum Merdeka ini dia jauh lebih gimana ya? Guru itu dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Kalau mungkin eh, ke K13 yang mungkin yang saya tahu ya Bu dari secara yang saya alami itu kalau K13 itu dia masih menggunakan metode pembelajaran secara tradisional. Karena kan di kurikulum Merdeka ini kita dituntut terutama dalam penggunaan IT, misalkan Infokus, kemudian metode-metode pembelajaran yang bervariasi gitu kan Bu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita lebih kepada kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu biar supaya lebih menyenangkan gitu Bu. Di dalam kurikulum Merdeka ada yang dikatakan dengan advance material secara bermakna. Advance material secara bermakna itu bagaimana guru mampu mengajarkan sebuah materi ya melalui konten dan bernilai filosofis dan ada
hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika ibu mengajarkan tentang konsep eh, apa eh, tentang kebersihan misalnya kan, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagaimana langkah-langkah siswa menjaga kebersihan, mulai dari mensikat gigi sebelum tidur, memotong kuku di hari Jumat, menggunakan tangan kanan ketika makan, kayak gitu. Ya, jadi memisahkan sampah kering dengan sampah kertas, sampah botol, gitu. Ya, jadi kita belajar itu harus mampu meningkatkan pemahaman, kemampuan analisis, sintesis sampai kepada siswa itu mampu membuat sesuatu, create Bu, create dan implementation, menerapkan. Jadi guru tidak hanya transfer knowledge Bu, gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, ya, tapi bagaimana guru juga mampu ya mengembangkan ya nilai-nilai ya kemanusiaan dalam hal ini ya tadi itu kemampuan mengambil makna ya kemampuan mengambil nilai-nilai kebaikan gitu ya Bu Bu Iya, Bu. Tanti Iya, Bu. ya jadi kurikulum Merdeka itu menuntut bagaimana guru mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis HOT. Apa itu Bu HOT? Kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, Bu. Ya, ya kan belajar tentang taksonomi belum ya. Taksonomi belum itu sudah direvisi sama Anderson. Jadi tidak hanya 6 aja ya. C1 sampai C6 mulai dari pengetahuan, pemahaman, kemudian apa lagi Bu? Menganalisis, Kali Bu. mengaplikasikan, Kemudian menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan ya, Bu. formatif dan sumatif. Kalau formatif itu di saat pembelajaran sedang berlangsung melalui kuis-kuis gitu. Ujian akhir itu Sumatif. sumatif. Sekarang coba Ibu jelaskan ada berapa profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila ya, Bu. Ada berapa? Ada 6 ya, Bu. Ya, apa aja yang enam itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Oke, terakhir. Coba Ibu, judul PTK-nya apa, Bu? Menurut PDK-nya, efektivitas pendekatan inquiry based learning pada materi ketika kehidupan telah berhenti di kelas 5 SD Negeri 106457 Sekring. Pak Ali, itulah dari saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh, Pak. Silakan ambil kertas dan spidolnya. Tulis surah Al-Fatihah 1 sampai 2. Jangan dilihat apanya, contohnya ya. Iya, Pak. Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Sudah siap? Ayat 2-nya? Ayat 2-nya belum. Coba Ibu baca dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Tunggu Rahim. dulu. Alhamdulillahi Rabbil. Huruf ro-nya itu pakai tasdid rupanya. Enggak, Pak. Kenapa Ibu tulis pakai tasdid? Tidak pakai tasdid dan tidak pakai huruf alif dan lam. Rabbi, tersendiri dia. Coba Ibu tunjukkan lagi. Oke, itu salah ya tadi ya. Robbinya itu salah, Bu ya. Ini ya, Pak. Ya, jadi tulisan Arab itu kalau salah menuliskannya artinya akan salah. Ya, Pak. Oke ya, Bu ya. Jadi harus itu lagi ya. Ibu harus Iya, Pak. pandai membaca dan menuliskan apa yang dibaca, apalagi di ayat Al-Qur'an. Tidak boleh salah salah menuliskannya. Sudah. Terima kasih, Silakan, Pak. Tuan.
Ya, silakan keluar untuk dilanjutkan ke peserta yang lain. Ya, Pak. Oke.